Kemudian ya, kajian hadis tentang berpikir kritis. Pertama, siapa orang yang cerdas itu? Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdhulu. Wahai Rasulullah, tanya oleh sahabat, orang mukmin manakah yang paling utama? Qala, Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan. Pertama, beliau menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Ini orang mukmin yang paling utama siapa? Orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu adab, sopan santun dalam hal berkata, berbuat, dan bertindak. Kemudian qala fa ayyul mu'minina aqyasu. Sahabat bertanya lagi terus Nabi, siapa orang yang mukmin yang cerdas? Mukmin manakah yang paling cerdas? Qala aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Nabi menjawab, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak baik persiapannya menghadapi kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Jadi bukan berarti setiap hari dia mati, aduh besok mati, bukan. Maksudnya apa? Dia tahu kesempatannya hidup di dunia ini adalah dalam rangka mempersiapkan untuk kehidupan setelah dunia, yaitu alam barzah dan alam akhirat, kehidupan setelah mati. Dari dunia ke alam barzah. Maka persiapannya di dunia, maka dia siapkan segala sesuatunya. Mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Harapannya apa? Supaya nanti ketika sudah meninggalkan dunia, dia menjadi orang yang bahagia selama-lamanya. Nah, ini ada pendapatnya Daniel Goleman tentang kontribusi sukses itu berapa persen. Dia berpendapat kecerdasan intelektual IQ ya ini cuma 6%. Emosional, semangat, antusias, kejar target ini yang berperan kecerdasan emosional ini cuma 20%. Sisanya adalah kecerdasan spiritual. Penerapan, pengetahuan dan pengamalan dari syariat agama yang kita anut dan kita miliki. Agama Islam, syariatnya, perintahnya dari hadis-hadis Nabi yang bersumber dari wahyu-wahyu ilahi atau firman-firman Allah. Cara penerapannya gimana? Ya dengan mentaati perintah-perintah agama tadi, perintah wajib, perintah sunnah, sholat 5 waktu diperhatikan. Kemudian perintah untuk berbuat baik yang lain amal soleh diperhatikan. Ini bagian daripada kecerdasan spiritual. Orang cerdas itu ya maka dia sikap. Sudah sikap. Kita tahu nilainya uang. Kalau saya digaji 1 hari 1 juta, maka yang muncul adalah kecerdasan intelektual dan emosional. Tahu keutamaannya kalau saya kerja di situ 1 hari dapat 1 juta. Maka apa yang terjadi? Dia akan memacu semangatnya. Tidak menghilangkan kesempatan itu, langsung ditanggapi siap. Masuk jam 7, langsung kerjakan apa tugasnya. Karena dia tahu fadilahnya ataupun keutamaannya ketika kerja di situ, dapat uang 1 juta per hari. Sama, kecerdasan spiritual ini dibuktikan dengan ketika ada perintah wajib, contoh ada azan, maka respon, ini perintah dari yang menciptakan saya ini. Maka ketika kecerdasan spiritual muncul, maka dia langsung mengambil air wudhu, kemudian melakukan sholat yang diperintahkan tadi. Banyak ini. Jadi globalnya, kesimpulannya apa? Secara keseluruhan kecerdasan spiritual ini menyangkut daripada pengamalan dan pengetahuan yang kita lakukan dalam bidang perintah agama. Dalam perintah amar ma'ruf nahi munkar. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kecerdasan spiritual.
Ini yang memicu atau kontribusi suksesnya sangat tinggi. 74% orang sukses itu ya dari kecerdasan spiritual. Sisanya 20% dari emosional dan 6% dari intelektual. Maka mari kita bisa memetakan mulai sekarang. Kalau kita pengen sukses, ini menunya. Itu ya. Ini tentang Akyas, orang yang cerdas. Kemudian kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini ada lagi. Orang yang cerdas adalah orang yang tahu persis tujuan hidupnya, kemudian persiapkan diri sebaik-baiknya demi tujuan tersebut. Orang paling cerdas, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Nabi menjawab, yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut, itulah orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tabrani dan Al-Haythami. Itu aja mungkin pertemuan kita pada hari ini ya. Jadi ada tugas, nanti kamu buka mushaf Al-Quran di rumah, baca surat Al-Bayyinah atau surat yang lainnya yang kamu bisa. Dengan tartil, setelah itu carilah contoh hukum bacaan 1, idhar halki. Idhar halki ini sudah saya jelaskan di kelas 1 dan kelas 2 sudah. Satu aja. Yang kedua cari bacaan mad tobi'i 5. Yang ketiga mad arid disukun 3. Dan yang keempat qalqalah sukro. Qalqalah sukro ini kamu cari 4 saja 4. Itu mudah dan banyak contohnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.